Kawan pemilih, senang kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Ngider, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Tema kali ini menurut saya sangat unik dan aneh. Kenapa demikian? Karena setiap periode penyelenggaraan pemilu, permasalahan selalu muncul dan berulang. Dan yang anehnya, meski telah mengetahui permasalahannya, pada faktanya KPU mengalami kesulitan untuk mampu menyelesaikannya. Apa yang melatar belakangi hal tersebut sehingga sedemikian sulit untuk diatasi? Apakah integrasi data yang tidak sinergi dengan prinsip-prinsip kerja pemutahiran oleh KPU? Atau banyak hal lainnya? Dan telah hadir narasumber yang selalu membantu kerja-kerja KPU seperti pada tahapan ini dan sekaligus menjadi tema pada kali ini, yaitu pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Narasumber kita pada hari ini ada Pak Adam dan Pak Ginanjar. Selamat siang. Selamat siang Pak Adam, Pak Ginanjar. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik Pak. Puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, baik, luar biasa. Luar biasa. Tetap semangat Pak ya? Semangat Pak. Selalu. Data itu harus semangat Pak. Karena tidak semangat berantakan jadi. Ya, betul. Begitu Pak ya? Betul Pak. Iya. Terima kasih Pak. Mohon maaf Bapak-bapak, sekiranya bisa memperkenalkan diri untuk audiens kami di YouTube ini. Siap. Saya mau mulai dari tuan rumah dulu kali ya Pak ya? Silakan. Pak Adam, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'du. Nama saya Adam Fahmi. Saya anggota KPU Kepulauan Seribu, kebetulan mengampu divisi perencanaan dan data informasi atau Rendatin. Saya masuk di periode 2023-2028. Kemudian Pak, mohon maaf Pak Ginanjar, Baik. bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua dan Pak Wawan, Pak Adam, senang saya bisa diundang di sini. Perkenalkan, saya Ginanjar dari Sudin Dukcapil Kabupaten Kepulauan Seribu. Hari ini saya diundang oleh KPU dalam podcast Ngider. Nah, ngobrolin pemilu dan demokrasi. Sangat menarik sekali Pak. Kebetulan saya bertugas di kependudukan itu dari tahun 95. Jadi saya asli orang Dukcapil yang hingga saat ini juga ikut terus berperan serta memfasilitasi dan membackup data-data kependudukan seperti tadi yang Pak Wawan sampaikan. Betul memang Pak. Nanti akan kita bahas dalam podcast kita. Menarik sekali dan mudah-mudahan pencerahan hari ini bisa memberikan satu gambaran untuk masyarakat Kepulauan Seribu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ginanjar. Lengkap sekali beliau. Dan pengalaman beliau ternyata asli. Beliau ini asli orang Dukcapil. Insya Allah memahami benar terkait permasalahan data kependudukan khususnya di Kepulauan Seribu. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi mohon maaf Adam, ketika tidak dalam proses tahapan ini, kesibukannya apa nih Pak? Kesibukan kita ya selain kalau di KPU itu kan di luar tahapan ya ada yang namanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan program dari KPU, salah satunya kajian-kajian, kemudian sosialisasi pemilu, kepemiluan atau pendidikan pemilu. Selain itu juga kita ada program PDPB ya, yang akan kita bahas ya, pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan. Seperti itu. Kalau ditanya apa sih kerjaan KPU setelah pemilu atau pilkada, yaitu tadi selain sosialisasi, terus ada FGD, kita juga ada program strategis yang berskala nasional di seluruh KPU Republik Indonesia, yaitu PDPB. Gitu Bang Wawan. Ya. Jadi informasi juga buat kawan pemilih semua bahwa tadi yang telah disampaikan Pak Adam sesungguhnya meskipun tidak dalam tahapan pemilu bahwa KPU
masih sibuk dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Salah satunya nantinya akan kita bahas ini adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan. Terima kasih kawan pemilih. Nah, kita mulai bertanya, akan kita bahas tuntas terkait tema kita pada hari ini. Pertanyaan pertama mungkin untuk Pak Adam ya, Pak Adam. Seperti tadi Pak ya, pada masa tidak dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, sebenarnya banyak hal kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Seribu. Salah satunya adalah pemutaran data pemilih berkelanjutan. Lalu apa sih Pak ini DPB ini Pak? Monggo Pak. Baik, pertanyaannya apa sih PDPB itu ya? Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang selanjutnya disingkat PDPB, merupakan suatu kegiatan atau program dari KPU RI ya, program strategis yang berskala nasional di mana goals-nya itu adalah kita menjamin dan memastikan hak konstitusi seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tentu saja ya, itu agar terjamin haknya begitu sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga PKPU terbaru PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian schedule-nya Pak Adam, waktunya kapan dilaksanakan dan tujuannya apa sih Pak Adam dari PBDP itu? Ya baik, waktu yang dilaksanakan itu secara berkesinambungan ya, continue, Betul. terus menerus walaupun di luar tahapan. Waktunya itu dilakukan selama per triwulan, 3 bulan sekali kita mengadakan yang namanya Coktas. Ya, Coktas itu pencocokan dan penelitian terbatas, di mana kita mencocokkan data, menyandingkan data itu kita peroleh dari nasional ya, dari Kemendagri di bawah Dirjen Dukcapil, lalu kemudian diturunkan ke KPU RI, kemudian diturunkan lagi ke KPU kabupaten kota masing-masing melalui KPU provinsi. Begitu. Nah, kemudian Coktas itu data itu kita sandingkan, masukkan ke sinkronisasi ke SIDALI ya, Sistem Informasi Data Pemilih. Dari SIDALI kita uji Coktas itu di lapangan. Untuk verifikasi ya, untuk melakukan verifikasi lapangan. Keabsahan data, apakah benar data tersebut baik yang MS maupun yang TMS ya, yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat itu seperti WNI yang berusia 17 tahun, terus sudah menikah atau sudah menikah, dan tentu saja memiliki KTPL. Ya. Kemudian juga dia tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan, ya. Dan bukan juga menjadi anggota TNI atau Polri, ya. Dan kemudian tentu saja yang masih hidup, ya. Karena yang sudah meninggal kan sudah harus di TMS kan, ya. Seperti itu. Ya sebenarnya kayak gini ya, kalau menurut saya kayak gini, karena sumber data itu dari Kemendagri, mestinya kita percaya aja kayak gitu Pak. Apakah tidak seperti itu Pak? Oh, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu ya. Nanti kan ada, ya perlunya ada pencocokan data itu untuk menjadikan data tersebut menjadi komprehensif, yang saya bilang tadi, komprehensif, akurat dan mutakhir, up to date. Jadi data tersebut menjadi tetap fresh, itu data yang terbarukan, seperti itu Pak. Menarik ya kawan pemilih. Selanjutnya pertanyaan mungkin ke Pak Ginanjar. Ini pendataan administrasi kependudukan Pak tidak hanya mencatat peristiwa-peristiwa penting saja Pak ya, seperti kelahiran, kematian, pindah domisili, ubah status, ya alih status segala macam kayak gitu ya. Tapi ini juga integrasi data untuk kepentingan lembaga-lembaga lain juga menjadi perhatian oleh Dukcapil Pak. Betul. Lalu Pak, peran apa Pak yang dilakukan Dukcapil dalam proses pemutahiran data pemilih ini Pak? Ya. Monggo Pak. Baik Pak Wawan, Pak Adam. Menarik nih jadinya obrolannya. Seperti yang disampaikan tadi Pak Adam juga dan Pak Wawan.
bahwa pemutakhiran data oleh Dukcapil itu kita pun ada istilah namanya DKB, Data Konsolidasi Bersih, yang dikeluarkan oleh Kemendagri per semester, per 6 bulan. Setiap 6 bulan sekali kami mendapatkan data yang diturunkan ke teman-teman di tingkat kota dan kabupaten. Sama seperti Bapak tadi punya program Coktas namanya. Kalau kita cocokan penelitian. Dengan data-data yang ada pun kami turun, Pak. Kami turun ke lapangan mendata masyarakat. Mendata masyarakat apakah benar misalkan Ginanjar masih tinggal di Pulau Seribu. Itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga mendata apakah benar Ginanjar masih hidup. Karena terkadang, Pak, seperti tadi yang Bapak sampaikan, Pak, orang yang secara sistem usianya sudah 99 tahun misalnya, tapi nicknya masih aktif. Nah, ini kan problem ya, Pak ya. Bapak meneliti, kami pun meneliti, Pak. Kita cek ke lapangan, oh ternyata orangnya sudah meninggal, tapi tidak dilaporkan meninggalnya. Ini kan problem, Pak, sehingga nanti data tidak akurat, tidak fresh, tidak up to date juga, Pak. Tidak up to date, betul. Nah, itu tadi yang Pak Adam juga sampaikan, bahwa Pak Adam punya aturan bahwa di KPU itu untuk 3 bulan sekali ya, Pak ya, di tingkat kota sekali, tingkat kota, 6 bulan sekali tingkat provinsi. Dengan 3 bulan ini kita berkolaborasi berarti, Pak ya. Berkolaborasi mencocokkan data, bagaimana data itu kita dapatkan. Seperti halnya tadi orang yang meninggal kami sampaikan. Kemudian juga wajib pemilih. Nah, wajib pemilih yang usianya menuju 17 tahun ya. Kita juga cek keberadaan mereka. Nah, kalau contoh kayak di Kepulauan Seribu juga yang kami hadapi kemarin, ada lumayan banyak. Kalau nggak salah ada sekitar 30-an gitu ya, Pak ya. 30-an tepatnya berapa? Ada masyarakat Pulau Seribu yang secara administrasi dia adalah pemilih pemula. Namun dia tidak ada di Pulau Seribu, gitu. Dia ada di pesantren. Yang saya cek kemarin itu ada di pesantren Jawa Tengah. Saya lupa nama pesantrennya apa, di Jawa Tengah. Akhirnya kita berkoordinasi, Pak, dengan Dukcapil di Jawa Tengah untuk merekam data orang tersebut, supaya tadi lagi yang disampaikan oleh Pak Adam, jangan sampai hilang hak politiknya. Iya, betul, Pak. Persoalan mau dipakai mau tidak dipakai itu hak masyarakat. Yang terpenting kita sebagai lembaga memfasilitasi hak mereka. Kita rekam, Pak. Kita berkoordinasi dengan Dukcapil di Jawa Tengah, tolong ada penduduk kami dari Kepulauan Seribu yang tinggal di pesantren Anu, namanya A, nomor niknya B, tolong direkam. Lakukan perekaman. Oh, bisa direkam lintas daerah bisa, gitu, Pak? Lintas daerah. Sehingga biasa, perekaman itu nanti terlihat di sistem kita, oh si A sudah direkam. Nah, cakupan pemilih pemula itu kita kejar, Pak. Pada hari H menuju pilkada, pilpres atau pemilu, mereka sudah punya hak pilihnya. Juga tadi yang disampaikan Pak Adam, bahwa TNI Polri ketika sudah pensiun, itu harusnya kan dilaporkan, sehingga mereka jadi punya hak pilih ya, ketika pensiun. Atau sebaliknya, yang sekarang sudah menjadi TNI, yang tadinya pelajar, kemudian jadi TNI, berarti hak pilihnya hilang. Itu kan harus terus diupdate data-data tersebut. Makanya benar, Pak, sinkronisasi data per 3 bulan itu sangat efektif, baik dari sistem Sidali maupun dalam sistem Siak di Dukcapil. Kami sangat melihat perkembangan integrasi data antara Bapak KPU dengan kami Dukcapil, memberikan satu gambaran yang lebih jelas tentang data pemilih untuk pemilu yang akan datang. Karena tadi juga Bapak Pak Wawan sampaikan, persoalan penduduk ini selalu terjadi setiap kali pemilihan, karena penduduk itu sifatnya mobile. Dia datanya data statis, terus bergerak. Hari ini ada yang lahir, hari ini ada yang meninggal. Besok ada yang pindah, besok ada yang datang. Terus bergerak data itu. Makanya untuk pemilih data DPT ya, data pemilih tetap gitu ya di KPU, pasti akan selalu berubah-ubah. Nah, nanti dengan per semester yang disajikan dari data Dirjen Dukcapil juga disampaikan kepada KPU RI ya. Nah, kita jadi sama-sama
terus meng-cross check kevalidan data tersebut, Pak. Itu yang kami lakukan di Kepulauan Seribu. Nah, juga tantangan tentunya ya, Pak ya. Mungkin juga Bapak akan melihat satu fenomena bahwa di Kepulauan Seribu ini ada keunikan gitu. Uniknya karena 11 pulau yang dihuni oleh penduduk di Kepulauan Seribu berbeda-beda pulau dari 6 kelurahan. Maka tantangan kita untuk mendata beda dengan di darat. Darat dalam satu lingkup kabupaten atau kelurahan ya bisa dikontrol dengan berputar satu hari di lingkungan selesai. Kalau kita harus dengan letak geografis terus nyebrang pulau, nyebrang laut gitu, dengan tantangan tadi barangkali cuaca, kemudian juga iklim dan sebagainya lah bisa menjadi hambatan gitu, Pak. Mungkin itu, Pak, yang sedikit dari gambarannya, Pak. Kalau dari penjelasan tadi sebenarnya kita banyak kemiripan ya antara KPU dan Dukcapil itu ya, betul. terkait pemutahiran data itu ya. Apalagi kaitannya sama yang ketika mobilisasi masyarakat itu sebenarnya kayak gini. Kalau saya berpendapat kayak gini ya, Pak. Baiknya apa yang terjadi hari ini kita tidak anggap sebagai masalah karena itu dinamis, Pak ya. Betul. Itu sesuatu yang harus pasti kita lakukan. Emang seperti itu tantangannya, jadi bukan jadikan masalah. Tapi mau nggak mau kita harus lakukan itu, Pak. Betul. Bukan masalah karena selalu bisa kita sajikan data yang terbaru. Selalu kita bisa saja. Yang penting itunya, Pak. Semakin menarik, kawan pemilih, semakin menarik diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya Pak Adam. Siap. Ini di masa yang non tahapan pemilu kayak gini ya, artinya segala sumber pendanaan segala macam itu menjadi kendala buat kita untuk melakukan pemutaran data pemilih. Iya. Jadi apa tantangan dalam pemutaran data pemilih di Kepulauan Seribu ini, Pak Adam? Ya, baik, Bang Wawan, ya Pak Gin. Siap. Tantangan kita dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang di luar tahapan pemilu, tentu saja kita memiliki banyak keterbatasan ya. Kalau tantangan dari secara geografis tadi sudah Pak Gin jabarkan ya, betul kita Kepulauan Seribu itu terdiri dari beberapa gugusan pulau ya, dari 110 pulau dan 11 pulau yang berpenduduk dari 6 kecamatan, 2 kecamatan, 6 kelurahan dalam satu kabupaten Kepulauan Seribu. Secara geografis itu kita sulit menjangkau ya dari pulau ke pulau lain karena belum ada kapal transportasi umum baik dari pemerintahan maupun swasta yang mengantarkan dari pulau ke pulau lain. Yang ada hanya dari darat ke pulau-pulau tujuan. Betul. Misalnya dari Marina, dari Muara Angke, atau dari Rawasaban ya, dan juga dari Tanjung Pasir. Tapi kalau antar pulau itu belum ada, sehingga kami kesulitan untuk menjangkau. Misalnya kegiatan Coktas, kalau kita misalnya saya dari Pulau Kelapa ke Pulau Pramuka mungkin masih ada ya, karena cukup dekat. Tapi kalau dari Pramuka ke Tidung atau dari Kelapa ke Tidung, nah itu nggak ada ya? Itu nggak ada. Padahal itu penting ya, Pak? Padahal itu sangat penting. Itu menyatukan pulau tuh kalau kayak gitu. Jadi transportasi antar pulau juga menjadi kendala. Yang kedua, di luar tahapan pemilu tentu saja kita mempunyai ada beberapa keterbatasan. Selain keterbatasan anggaran juga ya, tentu saja keterbatasan SDM kita juga masih cukup minim ya, karena kalau di dalam tahapan pemilu itu kan kita bisa merekrut ada badan ad hoc, badan ad hoc, ada Pantarli, yang sehingga kita tidak perlu dari pulau ke pulau berkunjung, bisa dari orang pulau masing-masing itu kita berdayakan buat dia melakukan pendataan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi begitu. Yang pertama itu tadi ya menurut geografis. Selain itu dari segi teknis juga mungkin hampir sama di beberapa daerah ya, berkaitan dengan
kesadaran masyarakat Iya, itu saja betul. ya. Yang tadi Benar. sudah Pak Gin sampaikan, itu kesadaran masyarakat tentu saja sangat diperlukan. Kami melayani laporan, membuka layanan, baik itu bisa datang langsung ke kantor atau juga lewat hotline ya, help desk kita. Help desk. Bagi masyarakat yang datanya tidak sesuai, misalnya ada keluarga yang sudah meninggal belum dilaporkan, bisa juga dilaporkan melalui layanan-layanan yang telah diberikan. Seperti itu. Tentu saja dengan data dukung yang otentik. Ya, betul. Ya, Dibuktikan dengan data dukung ya. yang otentik yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang mempunyai otoritas, misalnya seperti Dukcapil, atau juga kalau kematian itu kan perlu adanya akte kematian dari Dukcapil. Betul. Atau kalau memang dia belum mengurus data kematian, akte kematian dari Dukcapil, bisa juga untuk sementara kan kalau di pulau itu kan untuk pemakaman ada izin dari Sudin Pemakaman misalnya, atau kalau di pulau namanya UKT 2 ya. Selain itu juga ada surat keterangan dari rumah sakit biasanya ya. Iya, biasanya. Keterangan kematian. Sebenarnya itu saja cukup menjadi bukti bahwa dia sudah meninggal. Karena kan kita mendata itu, pendataan pemutahiran data pemilih ini berdasarkan secara de jure ya. Based on administratif gitu. Kita sebagai penyelenggara atau lembaga negara itu tidak boleh mematikan orang yang masih hidup, dan juga kita juga tidak boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Seperti itu, Bang Wawan. Jadi perlunya ada kesadaran masyarakat untuk sadar terhadap hukum, sadar terhadap administrasi kependudukan. Seperti itu, guna meningkatkan data-data kita, terutama data pemilih yang kita bahas ini ya, menjadi data yang komprehensif, akurat, dan tentu saja yang terakhir data yang mutakhir. Mutakhir, benar. Terima kasih Pak Adam. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ini saya mau cerita dulu nih Pak, sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya mau menganalisa data pemilih itu Pak, kita temukan nama yang sama, tanggal lahir yang sama, NIK yang sama. Ini ada data yang kemungkinan orangnya sama ini, kemungkinan, dan NIK-nya sama, dua-duanya aktif Pak. Ketika saya diberikan akses untuk mengecek data NIK ya, cek NIK itu Pak, dari Kemendagri segala macam kayak gitu. Ketika saya sandingkan, dia aktif, dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Saya sudah laporkan kebetulan waktu itu saya lapor ke Kelurahan Pulau Kelapa. Ada beberapa, yang lain juga ada beberapa juga. Apakah kemungkinan mereka kembar? Saya tujuh, mungkin nggak ini orang yang berbeda dan mungkin nggak ini orang yang sama. Ketika teman-teman dari Kelurahan Pulau Kelapa melakukan cek and recheck, menyampaikan bahwa ini orang yang sama Bang, dia bilang. Orang yang sama. Dan yang aktif yang mana? Dia bilang. Dan diberitahukan sekarang alhamdulillah komunikatif Pak, dan akhirnya terselesaikan. Dan pertanyaan saya Pak, kenapa Pak? Yang semacam kayak gitu terjadi, dan bagaimana proses mekanisme merubah data itu Pak? Nanti juga Pak Adam bisa menjawab itu juga nanti. Monggo Pak, silakan Pak. Baik Pak, benar Pak. Kendala secara teknis sebenarnya ada yang terjadi hal seperti itu. Dengan NIK yang sama, dengan data yang sama, dan orangnya hanya satu. Karena prinsipnya sebenarnya kan satu identitas tunggal identity. Ya, jadi satu orang hanya satu data. Ketika ditemukan seperti itu, sebenarnya NIK yang aktif itu yang secara sistem hanya satu, yaitu NIK yang sudah merekam biometrik. Karena ketika dia mau merekam IKTP, dia merekam iris mata, dia merekam sidik jari, dia merekam wajah, dan dia merekam tanda tangan. Ketika NIK 317 sekian belakangnya 01 misalkan, atas nama Ginanjar,
NIK itu sudah terikat dengan biometrik yang tadi, direkam matanya, direkam sidik jarinya, sudah. Ketika kemudian ada lagi nama Ginanjar, nomor NIK-nya sekian-sekian, belakangnya 02 misalnya. Yang 02-nya aktif, tapi kalau kita rekam karena orangnya yang sama, otomatis biometrik menolak bahwa iris mata ini adalah milik NIK yang tadi 01 belakangnya. Si 02 nggak mau merekam biometrik yang sama. Nah, artinya salah satu dari NIK tersebut harus dihapus supaya tidak ada ganda NIK. Cara penghapusannya tinggal kita bersurat bermohon ke Kemendagri dengan proses berita acara pemeriksaan dari Dukcapil bahwa telah kita periksa orang tersebut memiliki NIK yang memiliki data ganda, kemudian biometriknya hanya satu. Biometrik yang sesungguhnya adalah yang 01 misalkan gitu. Nah, itu kita lakukan, kita laporkan ke Kemendagri. Sehingga ke depan tidak akan mungkin, saya pastikan tidak akan mungkin seseorang itu memiliki 2 NIK. Nah, itulah kurang lebih. Jadi gitu, Pak. Luar biasa. Pak Adam, silakan. Ya. Gimana kalau misalnya terjadi perubahan nanti gimana mekanismenya di data pemilih itu seperti apa? Ya, baik. Tadi kan dari secara mekanisme oleh Dukcapil sudah dijelaskan sangat begitu jelas ya oleh Pak Gin. Kalau dari KPU terkait terjadinya perubahan data, baik itu data misalnya RT RW atau kekeliruan dalam pengetikan nama misalnya, atau juga dan yang lainnya, itu mekanismenya masyarakat yang tadi sudah saya bilang ya, bisa melapor langsung ke kantor KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, datang langsung, juga bisa melalui layanan hotline ya atau help desk. Tentu saja kita kan based on-nya berdasarkan de jure ya, berdasarkan administrasi kependudukan, di mana tadi yang mekanisme dari Dukcapil itu sudah sangat jelas. Kita merujuk pada data Dukcapil. Misalnya ada 2 NIK dengan 1 orang, dan yang satunya itu memang harus terhapuskan ya. Harus terhapuskan. Setelah kita berkoordinasi dengan Dukcapil, yang mana data tersebut yang benar-benar valid, disitulah kita yang menjadi acuan data kita tersebut agar data itu sesuai dengan tagline dari Datin ya, biar clear and clean seperti itu. Iya, Clear and clean, betul Pak. Biar tidak ada lagi data-data yang kira-kira bermasalah seperti itu, Pak Wawan. Ini pertanyaan terakhir Pak, dan menjadi akhir dari diskusi kita pada hari ini Pak. Iya Pak Wawan. Dan kebetulan ditujukan kepada Pak Ginanjar. Oh siap. Ya. Pak, Gimana? sekarang ini lagi ramai perlindungan data pribadi Pak ya. Iya. Ini saya mau cerita juga terkait pengalaman Ya. di data pemilih dan di KPU Pak. Ya. Yang namanya perlindungan data pribadi itu seminimal mungkin harus dijaga Pak, dan seminimal mungkin tidak diperluaskan kayak gitu Pak ya, penggunaannya. Sejujurnya Pak, ini agak ketakutan saya karena data pemilih itu ketika pada penyelenggaraan pemilu Pak, itu kan ada yang namanya petugas operator mutakhir data ini Pak, Sidali Pak, informasi data pemilih itu, dan biasanya itu dipegang oleh ya, PPS gitu, PPK segala macam. Nah itu kan menjadi ini ya, keterbukaannya menjadi dibuka seluas-luasnya, padahal kita perlu menjaga itu. Begitupun juga dengan Dukcapil, tapi Dukcapil saya pikir mereka punya kewenangan penuh gitu Pak, terhadap mungkin kalau misalnya ada yang tanda kutip macam-macam, mereka bisa tindak. Nah harusnya Pak, ini terkait perlindungan data pribadi ini harusnya seperti apa Pak instansi baik Dukcapil maupun KPU, apakah perlu selama ini kita ya udah kita buka aja terkait misalnya kebetulan dia user Sidali, nggak apa-apa kita kasih akses, tapi ya itu beresiko untuk data apa ya, kita membuka data kita nggak inilah ya, nggak munafik lah bahwa oknum itu selalu ada Pak. Betul. Gitu ya. Dan bagaimana Pak kayak gitu terkait data pribadi itu Pak? Ya, baik Pak. Terkait data pribadi,
kembali lagi bahwa Undang-Undang 24 tahun 2013 itu mengamanatkan tentang kerahasiaan data seseorang dan itu dilindungi. Maka dari itu Dukcapil diatur dalam aturan itu, dalam undang-undang itu tidak boleh memberikan akses data kepada siapapun kecuali untuk kepentingan penyelidikan. Baik pihak kepolisian boleh, itu kejaksaan, untuk kepentingan penyelidikan, tentunya dengan bersurat resmi. Nah, apa yang dikhawatirkan kita tadi juga yang Pak Wawan sampaikan, bagaimana nanti teman-teman ketika dalam tanda kutip mereka menjual data kepada seseorang, ya. Kita memberikan warning keras sama jajaran Dukcapil. Kita menandatangani fakta integritas dari tingkat satpel, operator, bahkan tingkat bawah operator, satpel, kasektor, kasudin sampai dekat tingkat kepala dinas, dan itu berjenjang. Dan setiap petugas yang memegang user itu terpantau IP di komputernya, dan jadi si orang yang pegang sistem itu terikat dengan tanggung jawab, terikat dengan fakta integritas. Ketika ada kebocoran data, otomatis secara sistem bisa membaca kebocoran data itu munculnya dari mana, dari komputer siapa. Historinya ada Pak ya? Ada di historinya. Oh, munculnya dari komputer Kabupaten Kepulauan Seribu. Siapa nih usernya? Gitu. Oh, Rasti dari Kelurahan Panggang nih, misalkan. Dari Kelurahan Panggang, oh Rasti. Berarti Rasti harus bertanggung jawab. Ketika Rasti merasa tidak memberikan akses tersebut, tetap secara administrasi dia akan kena sanksi. IP, username, password adalah tanggung jawab si Kawas Pemilih. Ini contoh aja ya, Mbak Rasti, jangan ini contoh aja. Contoh. Gitu. Hanya contoh ya Mbak Rasti. Ini contoh. Jadi itu harus bertanggung jawab dengan IP, user, dan passwordnya. Sehingga kerahasiaan data itu benar-benar kita kunci. Hanya untuk kepentingan penyelidikan. Itu Pak yang kita lakukan di Dukcapil. Pak Adam, ada tanggapan terkait kehati-hatian kita dalam perlindungan data pribadi seorang? Iya. Bagaimana komitmen KPU ya terkait menjaga tentang kerahasiaan data pribadi tadi sudah sangat jelas disampaikan oleh Pak Ginanjar ya. KPU selalu berkomitmen selain kita menghadapi keterbukaan publik ya, informasi keterbukaan publik, juga di situ ada batasan yang namanya kita harus menjaga kerahasiaan perlindungan data pribadi. Tadi sesuai undang-undang, undang-undang terbaru juga ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga di situ membahas tentang perlindungan data pribadi. Jadi kami di KPU juga berkomitmen bahwa pimpinan-pimpinan kami juga dari level yang paling atas KPU RI melalui KPU Provinsi mewanti-wanti kepada seluruh jajaran satker masing-masing di kabupaten kota, pada Kadip ya, dan juga operator-operator untuk benar-benar menjaga. Kami juga ada tracking Pak. Betul ya, dari sama tracking ya. dari IP, password juga itu termonitor sampai ke level RI. Bahkan kami juga sering mendapatkan gesekan-gesekan dari sesama penyelenggara, misalnya dari pihak Bawaslu untuk meminta data yang benar-benar lengkap ya, by name, by address, by nick. Bukannya kita tidak mau, itu kita menjaga kerahasiaan tersebut itu karena kan ada undang-undangnya. Maka dari hasil negosiasi di level atas pimpinan kami di KPU RI bahwa Bawaslu saja meminta data itu harus hierarkis mereka, nggak boleh antar lintas lembaga. Dia juga mempunyai akses dari Kemendagri mungkin ya. Ke Bawaslu RI, jadi KPU juga kita dari atas ke bawah, sehingga di bawah ini jangan sampai berbenturan. Hierarkisnya harus
tetap dijalankan. Jadi memang betul kerahasiaan data pribadi itu sangat sensitif ya. Jangan sampai data-data tersebut jatuh ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Ya. Seperti itu, disalahgunakan, misalnya salah satunya untuk pinjol atau apa, atau judol, seperti itu kan, itu yang harus kita hindari. Seperti itu. Saya kira itu, Bang Wan. Terima kasih. Makasih Pak Adam. Saya tegaskan kembali lagi bahwa kami berkomitmen, Dukcapil Kepulauan Seribu berkomitmen, KPU berkomitmen terkait perlindungan data pribadi ini. Saya pastikan KPU, karena saya adalah user Pak dari pengguna Sidal itu sendiri, karena saya tidak, walaupun tidak dalam tahapan saja, akses itu saya tutup. Ya. Saya mengambil alih semua proses pemutahiran data di Sidal itu cukup dengan saya saja. Iya. Gitu. Jadi itu karena saya khawatir gitu Pak. Saya takut ketika ada sesuatu yang terjadi kayak gitu malah saya yang disalahkan. Kalau misalnya itu terjadi sesuatu yang disalahkan saya juga, ya itu lebih baik malah kalau dituduh satu orang aja dibanding harus tertuduh rame-rame segala macam gitu. Benar, lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi teman-teman kawan pemilih juga insya Allah datanya baik-baik saja dan terlindungi dari hal-hal yang merugikan teman-teman itu sendiri. Pak Ginanjar, Pak Adam, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak Wawan. Saya sebenarnya pengen panjang nih Pak. Ya. Saya pikir Bapak buka juga mungkin pengen panjang diskusi. Senang diskusi. Tuh, Asik, Pak. kita Asik, benar asik. ya, Pak Adam. Asik banget Gali ini, Pak. terus Enak. informasi dari Dukcapil. Sangat membantu Sangat sekali. membantu sekali. Kawan pemilih, sesungguhnya untuk menghadirkan pemilih berkualitas bukan hanya tanggung jawab KPU dan Dukcapil. Peran serta aktif segenap stakeholders sangat dibutuhkan, khususnya kawan pemilih itu sendiri, agar permasalahan yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi di pemilu-pemilu yang akan datang. Terima kasih telah menonton diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa jika video kami bermanfaat, silakan share, like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar kawan pemilih selalu mendapat informasi terkait kepemiluan di Kepulauan Seribu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.